Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat malam, Mas. Ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mungkin bisa perkenalan terlebih dulu ya dari saya. Saya sendiri Ahmad Arif Saifuddin selaku konselor pada sesi konseling pada malam hari ini. Jadi untuk Masnya, Saya Doni Saibowo, sering terpilih saya. jadi bisa dipanggil Mas saya gitu ya? Ya. Oke, jadi Mas saya ya. Oke, bagaimana Mas saya keadaannya malam hari ini? Keadaan saya malam hari ini cukup baik sekali. Ya, ceria lah. Ya. Oke, jadi dalam keadaan tadi yang saya tidak seperti Ya. itu ya Mas Dani ya. Mas Cahya gitu. Oke, Mas Cahya. Sebelumnya sudah tahu ya malam hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling. Mungkin nanti kurang lebihnya 15 menit begitu. Sudah tahu ya Mas? Ya, sudah. Saya bergeser dulu ya Mas. Untuk sesi konseling pada malam hari ini saya akan menggunakan teknik asosiasi bebas. Nah, apa sih asosiasi bebas itu? Asosiasi bebas nanti jadi dari Mas Cahya bisa mengeluarkan unek-uneknya, bisa bercerita itu dengan secara langsung, tidak usah disaring ya Mas. Jadi bisa mengeluarkan pendapat seperti itu dari Mas saya sendiri, apa yang perlu diceritakan nggak usah disaring ya, walaupun ini nanti terkesan aneh ya Mas, karena nanti mungkin ada bahasa-bahasa yang tercampur ya, itu nggak apa-apa. Jadi aman aja, relax. Dan di sesi konseling pada malam hari ini saya menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mas saya nanti ceritakan, saya jamin 100% tidak akan tersebar ke siapapun, ke pihak siapapun. Dan apakah dari Mas saya sendiri setuju? Ya, setuju. Kalau setuju, perjanjiannya juga saya anggap Mas Cahya terima ya. Oke, mungkin langsung saja ke masuk sesi inti ya Mas. Oke, mulai sesi inti. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Mas Cahya bisa mengungkapkan apa yang dirasakan pada hari ini dengan berbahasa sendiri. Tidak usah disaring, tidak usah yang penting dikeluarkan semua aja. Gitu. Ya. Tidak usah terlalu tegang, relax saja. Mungkin bisa langsung diceritakan ya Mas. Kalau ngomong tentang asosiasi konselor itu, oke, tentang trauma. Ada trauma ya Mas? Ya. Mas kita kan mengenai trauma. Silakan tentang trauma lah. Oke, trauma itu berada di tahun 2024 di masa lalu saya. Jadi kejadian di masa lalu. Ya. Nah, saya akan bicara tentang trauma saya, kecelakaan di malam hari, yang mengakibatkan saya sangat terpukul melihat keadaan saya yang dahulu. Jadi kejadian di masa lalu ini Mas Cahya mengalami sebuah kecelakaan begitu ya, dan membuat Mas Cahya mungkin ada hal yang cukup menjanggal gitu. Iya. Saya ceritakan lebih lanjut Mas. Oke. Cerita itu awal bermula saya pada hari Kamis malam lah tepatnya. Saya berkunjung ke tempat teman saya yang berada di hutan. Pada saat saya berkunjung di tempat teman saya itu, saya sedang memperbaiki motor saya yang mengalami kerusakan perkabelan. Nah, teman saya yang menangani itu. Nah, pas posisi motor sudah jadi, saya izin pulang karena hari sudah malam juga. Besok masih ada kelas. Gitulah. Nah, di awal saya izin minta pulang itu, saya sudah merasa perasaan saya itu tidak enak. Nah, seperti ada hal buruk yang terjadi ke depannya. Sudah merasa ada hal yang akan terjadi. Ya. Tapi perasaan-perasaan itu sering terjadi dan saya menghiraukannya. Tapi perasaan tidak enak pada saat itu sangat-sangat dalam. Kayak gimana ya, pergi nggak motor yang sudah jadi itu. Ya, jadi kan sebelumnya kan memperbaiki motor. Ya begitulah. Terus saya gimana? Kekeh lah. Ya udahlah. Cuma sini sana. Ya udah, pakai motor saya aja. Itu saya berdua dengan teman saya. Pada saat itu, saat saya sudah menaiki motor itu, saya berjalan dengan motor itu. Kan itu kan tempatnya di dalam gang. Jadi kan di pinggir jalan raya kan. Pada saat pertama itu saya menyeberang dulu. Oke, menyeberang. Pada saat itu saya sudah senang sekali, saya sudah jadi, sudah enakan lah. Nah, tapi
di saat baru berjalan beberapa meter, motor yang saya naiki mengalami trouble lagi begitu. ya mengalami trouble-nya sepele sih kayaknya. Pada saat itu ada trouble sedikit di motor saya. Trouble-nya itu mesin yang tidak dialiri oleh bensin yang tidak lancar. Alhasil kan berbet-berbet gitu. Ya, saya spontan, refleks lah, langsung melihat karburator. Nah, otomatis kan tubuh saya miring. Nah, posisi karburator kan di bawah. ya gitu. Posisi miring itu saya melihat karburator itu. Nah, di pikiran saya, di alam sadar saya itu terjadi dengan sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat sedikit lah, kayak baru singkat lah. Tapi kata teman saya yang di belakang saya melihat karburator itu dengan waktu yang cukup lama. Alhasil saya agak nerek-nerek ke kanan. Di lawan arah saya ada mobil Innova hitam yang melaju kencang, tidak melihat saya nerek-nerek ke kanan. Di posisi itu memang jalan hujan, diterjang hujan, gerimis, dan posisi saat itu cukup gelap karena tidak ada penerangan di sana. Alhasil terjadilah kecelakaan itu dan membuat kaki, tangan kanan, kiri patah. Di awal mula dari kecelakaan Mas Danu, jadi bisa dibilang karena sebuah distrek begitu, karena sebenarnya motornya mengalami trouble, terus Mas Danu mencoba untuk memperbaikinya. Dan Mas Danu memperbaikinya pada saat motor itu berjalan dan masih di jalan raya. Dan mungkin dari Mas Danu sendiri tadi sempat bilang dalam waktu singkat Mas Danu. Yeah. Tapi pada aslinya Mas Danu memperbaikinya itu lama sekali dan mungkin sampai disundul oleh mobil tadi. Iya. Dari cerita Mas Danu ini tadi, apakah dari awal Mas Danu sudah bilang trauma di masa lalu? Nah, trauma di masa lalu ini apakah ada kaitannya di kehidupan Mas Danu sekarang? Ada sih. Trauma saya melihat tubuh saya yang sekarang begini berbeda dengan sebelum saya tabrakan kecelakaan. Sebagai sebuah pengingat lah kalau saya pernah mengalami ini di tahun sebelumnya yang membuat saya menjadi lebih baik dari masa itu. Jadi Mas Danu bisa introspeksi dulu lah dari sebelumnya. Ya. Mas Danu mungkin sedikit lalai di masa lalu dan di masa sekarang Mas Danu mulai memahami apa sih yang harus dilakukan dan tidak lalai seperti masa lalunya. Ya. Mungkin antisipasi untuk kedepannya begitu. Ya. Dari masa lalu Mas Danu, apakah kan tadi Mas Danu kan hobinya naik motor ya, rakit-rakit motor. Apakah itu dorongan dari Mas Danu sendiri atau entah dari keluarga, teman ataupun pacar itu, mungkin apakah ada dorongan dari situ sampai Mas Danu sampai rela untuk memodif motornya? Kalau saya memodif motor itu karena ruang lingkup saya yang teman-teman saya ada di motor dan saya senang melihat orang-orang memotif itu dan saya ingin terlibat lah sih. Jadi bisa dibilang Mas Danu ini begitu temannya lah. Temannya tuh rakit motor dan Mas Danu sendiri juga pengen. Ya. Mungkin kenapa sih Mas Danu ingin banget untuk memodif motor itu? Apakah dari temannya, kan bisa dulu dari temannya. Temannya apakah ada paksaan ataupun dari Mas Danu sendiri? Kalau saya keinginan saya sendiri. Kalau teman saya bisa, kalau teman saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Yang beda lagi. Jadi bisa dibilang Mas Danu ini pendiriannya kalau temannya bisa, Mas Danu itu harus lebih dari temannya. Dan Mas Danu ini kalau saya lihat tipenya tuh teguh pada pendiriannya. Betul. Ya. Tapi apakah dari pengalaman Mas Danu yang sudah pas di masa lalu tersebut, apakah ada antisipasi untuk saat ini gitu? Kalau itu sih pasti ada ya. Semenjak kejadian itu saya menjadi orang yang lebih kritis lagi. Dari yang membuat keputusan melihat ke depannya nanti tidak tergesa-gesa dan tidak menuruti ego saat yang bisa berdampak buruk ke depannya. Jadi Mas Danu ini dari pengalaman tersebut antisipasinya adalah tidak lebih-lebihkan egonya begitu, dan lebih antisipasinya lebih ditingkatkan gitu. Ya. Oke, menarik kan dari ceritanya, dari pengalaman masa lalu bisa lebih di masa sekarang lebih antisipasi gitu. Iya. Mungkin insight dari saya.
mungkin kedepannya Mas Danu itu lebih untuk ke antisipasinya lebih ditingkatkan, dan Mas Danu kan egonya tadi lebih kalau bisa temannya bisa, kenapa saya nggak bisa, dan kalau saya bisa itu harus lebih dari teman saya begitu ya. Nah itu sebenarnya baik juga, termasuk positif juga bahwa, tapi lebih diantisipasi juga kalau kegiatan-kegiatan tersebut lebih diperuntukkan untuk kegiatan lebih positif gitu. Kalau semisal Mas Danu di bidang pendidikan nih contohnya, teman Mas Danu bisa, Mas Danu harus lebih darinya. Ini kalau hobi itu lihat nanti kedepannya bagaimana. Kan dari pengalaman Mas Danu, dari hobi itu Mas Danu kan kedepannya kan tidak memikirkan apa-apa yang terjadi seperti tadi kecelakaan itu kan juga wallahu alam terjadinya bagaimana juga kan itu sudah tadinya juga, tapi kan antisipasi juga itu sampai mata tulang juga gitu. Terus boleh saya tanya, Mas Jatuh itu pakai helm apa enggak? Pakai Mas. Pakai. Nah, untung saya pakai helm itu dengan tipe yang bagus, dan helm itu istilahnya yang menyelamatkan saya lah. Kalau nggak ada helm itu saya presentasi untuk hidup lagi kayak selamat itu kecil Mas. Saya sempat pendarahan pada waktu di rumah sakit itu yang membuat saya kepala itu kayak ditarik beberapa kali Mas, dan untungnya pendarahan itu sedikit, kecil lah. Nah, kalau pendarahannya kecil itu bisa diserap infus, makanya pendarahan itu tidak terlalu fatal gitu Mas. Jadi cukup parah ya Mas. Jadi saya mungkin ke depannya Mas Danu itu lebih hati-hati, lebih antisipasi, dan tidak terlalu membesarkan ego. Misalnya sebenarnya kita memiliki ego itu apa, tapi kalau itu memang di luar batas kemampuan kita, itu sebaiknya Mas Danu sendiri yang bisa mengatur. Apapun yang dilakukan Mas Danu kan yang bisa mengatur kan ada di saya sendiri, dan itu tergantung dari Mas Danu bagaimana mengaturnya, bagaimana nanti kedepannya juga itu dari Mas saya gitu ya. Terus lebih antisipasinya lebih ditingkatkan dan egonya diminta gitu. Terus dari kejadian masalah itu kan menimbulkan trauma begitu ya Mas, dan antisipasi dari Mas Danu tadi lebih waspada untuk kedepannya juga, dan lebih tidak mengikuti egonya juga. Mas saya tadi kan Mas saya juga sempat bilang kalau saya ingin lebih dari teman-temannya. Sebenarnya itu nggak apa-apa, dan seperti yang saya bilang tadi, itu kalau bisa mengupload hal-hal yang lebih positif itu tingkatkan ke hal-hal yang positif, dan hal-hal yang positif ini nantinya kan juga bisa berguna dan tidak terlalu membuat trauma yang di masa lalu itu bisa ya. Maka dari itu Mas, kejadian kecelakaan yang kemarin di masa lalu itu gimana istilahnya, kayak reboot ulang, itu memunculkan kehidupan saya yang baru tapi yang lebih baik lagi gitu Mas. Maksudnya gitu, saya bisa lebih berpikir kritis lagi, berpikir ke depannya lagi, yang membuat saya itu berguna gitu Mas. Jadi kejadian di masa lalu ini bisa membuat Mas Danu lebih berkembang dan tidak mengulangi trauma di masa lalu. Istilahnya mendorong Mas ya. Oke Mas Danu, mungkin sudah saya cukupkan untuk pertemuan kali ini, dan terima kasih sudah menyampaikan pendapat-pendapatnya dan juga menceritakan pengalaman di masa lalunya. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya sangat menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Mas saya ceritakan ini nanti tidak akan tersebar luaskan gitu. Terima kasih Mas saya selaku konselor, apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan untuk saya, dan mungkin ada kata-kata yang salah, itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kita manusia juga saling membutuhkan juga antar manusia. Apabila saya ada salah, itu mohon masukannya dan mohon maaf juga. Saya sebagai suara barang, saya juga minta maaf kalau ada salah kata yang tidak berkenan pada hati Mas Ahmad. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Boleh kita akhiri sesi acara hari ini. Saya akhiri aku. Terima kasih. Terima kasih. Itu masih cukup bisa saya cukupkan untuk sesi konseling pada malam hari ini. Apabila nanti setelah kejadian ini Mas Danu ingin menyampaikan pendapat lagi ataupun ingin bercerita lagi, bisa kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Dan untuk pertemuannya nanti bisa dijadwalkan kembali begitu ya Mas ya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih yang saya. Terima kasih.